Marketing itu memang banyak yang salah, Pak. Marketing itu dikira promosi, dikira komunikasi, selling. Padahal marketing itu adalah cara memenangkan persaingan, Pak. Kalau Amerika Serikat itu adalah adidaya di bidang persenjataan, Indonesia adalah adidaya di bidang kebudayaan. Dan marketing itu, you don't need to be better, you don't need to be the best. You just need to be different, Pak. Karena kalau mau ngerti menjadi marketing yang jagoan, itu yang dipelajari bukan ilmu marketing itu sendiri, tok. Harus entrepreneur, harus marketing, harus ngerti apa? Antropologi, Pak. Yang problemnya kita terjebak kepada ritualnya, tapi Pak, nilainya kita lupa gitu. Dengan kemah budaya ini sebetulnya bagus sekali. Perkemahan ini adalah membuat kamu lebih injek bumi gitu loh, Pak. Pak. Halo, Pak. Waduh, selamat datang ya, Ya di kampus 14 lama ya. Iya, sudah sejak peluncuran betul. di Perpustakaan Nasional. Baru hari ini Bapak sempat datang ke kita. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Halo sahabat budaya, hari ini kita ketemu dengan tokoh yang sangat spesial. Beliau adalah Pak Hermawan Kartajaya, seorang ahli branding, penulis buku. Bukunya tidak hanya di Indonesia, di luar negeri, dan di mana-mana. Jadi hari ini kita tantang beliau untuk berbicara tentang bagaimana membranding kebudayaan itu supaya lebih maju dan go internasional kira-kira. Yuk kita ikutin. Pak Restu ini Direktur Pembinaan tenaga dan lembaga kebudayaan. Jadi banyak yang salah ngerti ya tentang budaya, bukan tari-tarian loh. Nanti kita jelasin di acara rekaman ini ya. Siap. Ayo Pak, silakan. Mari. Pak Hermawan, hari ini tuh sebenarnya anak-anak muda kita banyak sekali yang punya inovasi, kreativitas dengan merespon kebudayaan kita gitu. Karena kebudayaan kita itu kan kaya sekali, Pak. Cuman problemnya itu mereka kurang berkembang. Kadang-kadang tidak diterima oleh pasar kira-kira gitu. Nah, bagaimana Pak kuncinya agar penelitian pasar itu bisa berhasil dengan baik untuk anak-anak muda kita ini, Pak? Ya banyak orang nggak ngerti budaya itu apa, Pak. Maaf ya, saya nggak ahli budaya, tapi saya tahu kuliner itu adalah salah satu budaya kita yang sekarang anak muda banyak buka usaha kuliner. Betul. Startup anak muda ini. Cuman kan yang disayangkan banyak kreativitasnya, banyak inovasinya, tak akuin. Nah tapi entrepreneurship-nya belum tentu ada, leadership-nya kurang. Sehingga tidak dipikirkan PIPM-nya, Productivity Improvement Professional Management. Jadi seperti Punokawan dan Pandawa. Jadi mereka jadi Punokawan boleh aja kreatif, inovatif, tapi butuh entrepreneur dan leader. Kalau mereka mau jadi entrepreneur dan leader, betul-betul mesti tangguh sebagai pengusaha. Jatuh bangun harus bangun lagi, Pak. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun. Itu entrepreneur. Jangan jatuh minta tolong repot. Nah, tapi performanya harus ada. Jangan cuma kreatif, atau produktif, improvement, professional management itu harus digabung dua itu, Pak. Oh gitu ya, Pak. Itu kekurangan anak muda sehingga cuma 3-5% yang berhasil sebetulnya statistik kita. Ya, baik Pak Hermawan. Saya membaca di buku terbaru Bapak tentang entrepreneur marketing itu, di bagian appendix itu Bapak kan memasukkan tokoh Punokawan dan Pandawa. Saya kira kami sangat mengapresiasi sebagai orang kebudayaan, Pak. Karena pertama wayang sudah diakui sebagai warisan budaya dunia kategori tak benda dunia UNESCO gitu ya. Jadi dan Bapak memasukkan itu dalam konteks entrepreneur dan marketing gitu. Nah, sebenarnya bagaimana itu mengaitkan dengan diskusi kita di awal tadi, Pak? Kaitannya dengan membangun anak muda untuk kreatif, tapi juga tahan banting melalui filosofi dari Punokawan dan Pandawa ini, Pak. Saya itu memarketingkan Punokawan sampai ke dunia, Pak. Sehingga buku saya yang ke-11, 25 tahun sesudah sama Profesor Philip Kotler, itu Bapak Marketing Dunia. Kalau saya ini cuma Indonesianya dan Asia. Itu akhirnya Wiley di Amerika itu setuju untuk memasukkan konsep Indonesia. Buat saya Bagong itu simbolnya kreatif, Pak. Petro itu simbolnya inovatif karena Bagong itu lucu. Orang lucu kalau nggak kreatif nggak bisa lucu, Pak. Iya. Kedua,
inovatif. Petro itu suka nyoba-nyoba, Pak, testing. Jadi kreatif itu kalau tidak dites kan belum tentu merupakan solusi, Pak. Inovasi itu solusi. Nah, tapi harus ada entrepreneur. Entrepreneur itu gareng, Pak. Maunya banyak. Dan orang maunya banyak, kalau tidak dipimpin oleh papanya, bapaknya yang namanya Semar ini tidak bisa. Jadi itu nanti kepintarannya dipakai untuk hal-hal yang tidak bagus. Jadi CIEL ini dalam bahasa Prancisnya langit artinya, Pak. Kreativitas, innovation, innovative leadership. Nah, inilah konsep asli Indonesia, Punokawan yang harus melengkapi Pandawa 5. Aslinya kan Pandawa dari India itu. Tapi di Indonesia tidak tahu somehow gimana, tapi Punokawan itu masuk sehingga dikatakan Pandawa ini susah menang perang kalau tidak ada Punokawannya. Nah, Kulosadewo itu productivity, Arjuna itu lambang improvement, profesional itu adalah Bimo, Yudhistira itu manajemen, PIPM sama CIEL itu mesti digabung. Nah, cuma saya peringatkan anak muda, kadang-kadang terlalu sial, tapi kurang PIPM. Jadi kalau jadi Punokawan Pak tidak punya sifat Pandawa juga tidak bisa. Tapi kalau big company kebanyakan PIPM, Pak. Jadi tinggal disuruh, ya dilakukan dengan benar, tapi tidak ada kreativitasnya. Jadi ini dua hal yang berkontras, yang di pewayangan kita memang sudah lama oleh Indonesia sendiri, dari leluhur kita memang dicampur. Dan ayo kita lestarikan ini. Bukan dilestarikan tok, Pak. Tapi berani dipasarkan ke dunia. Bukan cuma di Indonesia tok. Buku Entrepreneur Marketing yang diterbitkan oleh Wiley Amerika dan diterbitkan 14 Maret itu. Yang lalu yang saya launch di gedung WIPO, World Intellectual Property Organization di Jenewa. Dengan bantuan Duta Besar Indonesia di sana, PTRI. Itu betul-betul merupakan salah satu simbol. Supaya makin banyak nanti orang berani mengemas produk budaya Indonesia, tapi dalam kemasan yang lebih enak. Jadi tidak bisa dijual langsung budaya itu, tetapi harus dikemas menjadi satu produk yang bisa lebih gampang diterima dunia. Dalamnya ini Punokawan ini dalamnya. Kan gitu, Pak. Iya, jadi sebenarnya di buku itu simbolisasi dari Punokawan dan Pandawa ini saya kira dalam sekali ya Pak dalam pemikiran Bapak ini. Tadi value dari wayang itu dikaitkan dengan kondisi kekinian kira-kira kan gitu. Jadi kontekstual ini kan penting ya Pak. Ya, membawa yang ancient bahkan itu kan mythical story itu sebetulnya kan itu enggak tahu ada enggak itu, tapi kan Punokawan itu kan katanya turunan dewa tuh yang diturunkan ke dunia untuk melengkapi, kan beriringan itu kalau perang, katanya ini beriringan perang itu, dan cara bantunya tidak langsung. Jadi dengan demikian, jadi Indonesia itu sudah punya budaya dari dulu, Pak. Kreativitas, innovation, entrepreneurship, leadership. Baru sekarang di dunia ada Silicon Valley, ya ada, itu semuanya berada di Indonesia. Cuman kalau jualan ini wayang tok, maaf ini, walaupun wayangnya sudah dinyatakan, ini mesti dilengkapi dengan jualan dengan cara kayak gini. Marketing itu memang banyak yang salah, Pak. Marketing itu dikira promosi, dikira komunikasi, selling. Padahal marketing itu adalah cara memenangkan persaingan, Pak. Dengan cara strategi yang baik dan benar. Kalau kaitannya dengan ini, Pak, riset pasar ini, Pak. Teman-teman ini tadi Bapak sampaikan kan hanya baru sedikit yang berhasil gitu. Nah, bagaimana memberikan bekal untuk membaca kebudayaan, membaca kebiasaan dan lain sebagainya kaitannya dengan riset pasar ini gimana ya Pak? Jadi riset pasar itu metodologinya banyak, Pak. Tapi kalau ditanya langsung apa itu budaya, nggak bisa jawab, Pak. Kebanyakan anak-anak muda itu. Tetapi kita mesti mengambil insight-nya, meaning-nya. Mereka mungkin nggak tahu kalau kuliner itu budaya, umpamanya. Mulai ditanya, bagaimana pendapat kamu tentang makanan ini, makanan ini, makanan ini. Nanti ketemu, oh saya seneng karena ini asik. Rasanya kayak gini, ada barat-baratnya, tapi kok mengandung begini. Loh, kamu tahu bahwa ini warisan leluhur itu. Saya tahu enggak? Enggak tahu. Ya sudah, kalau gitu kita kumpulkan dalam FGD. Disitulah digodok dengan ditanyain, dengan diskusi, nanti keluarlah. Dicampur expert opinion juga. Expert yang kita wawancara. Jadi
riset itu bukan cuma metodologi ini, cuma tanya pada responden sebanyak-banyaknya. Saya lihat 33 tahun kita berada di pasar ini ngelihat banyak yang salah ya. Untuk mengambil itu loh Pak. Sebenarnya riset itu kan kepengen tahu apa yang ada di masyarakat. Tapi karena metodologinya tidak tepat. Itu jadi akhirnya hasilnya juga ya begitu-begitu. Tidak dapat yang sebenarnya. Menurut saya kalau anak muda ini diberi kesempatan dan dikasih penerangan bahwa budaya itu sebetulnya domainnya ini dan Dirjen Kebudayaan ini, Direktur Kebudayaan di dalam Kemenristek Dikti ini bisa membungkus itu dengan benar. Waduh, bukan cuma jalur rempah toh Pak, tapi jalur Punokawan ini dari India ke sini itu terus gimana itu Pak? Terus meluas kemana-mana tuh Pak. Sekarang meluas lagi nih dari kita ke dunia sekarang Pak. Karena buku saya pasti akan dicetak dalam berbagai bahasa. Baik Pak, tadi Bapak menyampaikan tentang jalur rempah juga delalahnya gitu kan. Nah kita tahu jalur rempah ini kan sudah lama di dunia dan menyebar ke seluruh dunia sebenarnya gitu ya Pak ya. Nah tetapi problemnya kan tidak hanya jalur rempah-rempah kita itu tidak hanya sekedar sebagai rempah saja, tetapi bagaimana pertautan kebudayaan dan lain sebagainya gitu. Nah kemudian misalnya tentang jejamuan misalnya Pak, itu kan juga kebudayaan Pak. Minum jamu, mungkin Bapak dulu kalau di masa-masa dulu kan. Nah, tapi bagaimana Pak mengembangkan anak sekarang supaya menjaga imunitas, tetapi dengan membiasakan minum jamu yang sebenarnya ada di sekitar kita. Itu kan tantangan juga Pak. Tapi problemnya anak-anak sekarang, ibu-ibu sekarang aja mungkin jarang, misalnya sedikit yang mau minum jamu lagi untuk kecantikan, untuk macam-macam. Gimana ya Pak ya untuk semacam itu? Jadi jangan putus asa Pak. Di Tiongkok saja sama toh. Orang Tiongkoknya itu sudah jarang yang makan obat Tiongkok. Padahal orang yang di luar Tiongkok percaya Pak. Iya. Import. Waduh obat Cina itu bagus. Orang Cinanya itu tidak percaya Pak. Juga beli obat yang modern farmasi. Yang kebudayaan barat sebetulnya. Indonesia ini terkenal biodiversity-nya kan nomor 1 di dunia. Betul. Saya dulu pernah ikut course mengenai lingkungan hidup. Makanya kalau itu terus disia-siakan percuma. Nah cuma Bapak sekarang harus mengkampanyekan menurut saya yang minum jamu dan sebagainya bukan sebagai minum jamu. Tetapi bahwa ini bisa manfaatnya sama dengan yang imunitas dari farmasi lain, dari yang modern malah tidak merusak ginjal. Betul. Kalau itu yang dipakai jalan, Pak. Tapi kalau wah kamu itu gimana? Sudah orang muda ini kok malah enggak mau ikut-ikut yang dulu. Enggak bisa Pak, anak muda kayak gitu enggak bisa. Jadi the way we market our idea to market budaya itu memang tidak gampang. Karena budaya itu bergerak terus, Pak. Iya itu. Kan dinamik gitu ya. Apa yang benar, apa yang salah pada saat sekarang 10 tahun lagi belum tentu. Betul nggak Pak? Dengan interaksi sosmed ini begitu gencar, apalagi Twitter sekarang dengan Elon Musk dirubah-rubah lagi, akhirnya budaya itu diam-diam bergeser. Jadi nggak tahu ya, saya aliran orang yang menyusun strategi marketing itu harus ngerti budaya, Pak. Iya. Menyusun strategi marketing yang bukan produk budaya harus ngerti budaya. Jadi saya bilang kalau perusahaan luar ini nanti sore ada perusahaan Thailand masuk sini, kamu tak bilangi kamu itu mau masuk sini, mau sukses, pelajari dulu nih. Dan Indonesia itu 34 budaya, 34 provinsi, belum lagi satu provinsi bisa beberapa ratusan. Nah, pengusaha Indonesia sendiri belum tentu ngerti budaya Indonesia. Nah, jangan disamaratakan. Apalagi mempromosikan produk budaya itu yang disebut kita kaya. Jadi mesti punya teknik tertentu untuk membuat strategi tertentu, Pak. Yang disukai anak muda ini apa? Karena sekarang ini orang senior itu ngikuti anak muda, Pak. Jadi begini Pak, di Direktorat Jenderal Kebudayaan itu ada program namanya Kemah Budaya Kaum Muda. Jadi itu wadah inovasi anak-anak muda yang kita dorong tadi untuk merespon cagar budaya, kemudian budaya tak benda yang macam-macam dan
Indonesia itu kan kaya sekali Pak. Bahkan UNESCO pernah bilang kalau Amerika Serikat itu adalah adidaya di bidang persenjataan, Indonesia adalah adidaya di bidang kebudayaan. Kira-kira kan gitu. Nah, jadi bagaimana pandangan Bapak kaitannya dengan potensi-potensi kebudayaan yang ada ini dan peluangnya. Karena ini ada peluang yang cukup besar, cuman belum mampu dikapitalisasi atau dimonetisasi Pak. Memang kalau bicara tentang kebudayaan itu kan fungsinya ada untuk karakter kira-kira gitu, jati diri bangsa, kemudian untuk riset, kemudian untuk pariwisata, kemudian untuk ekonomi gitu. Nah ini kita inginnya supaya lebih sustain itu kan biasanya ada kaitannya juga dengan ekonomi kira-kira gitu Pak. Nah ini bagaimana peluang-peluang untuk memberikan dari pengalaman Bapak selama ini untuk memberikan bekal kepada anak-anak muda, kalau kalian memanfaatkan kebudayaan yang kaya ini, kira-kira kamu bisa hidup loh, kira-kira gitu. Nah, itu bagaimana resepnya supaya brandingnya itu kena gitu, Pak? Iya, jadi kema budaya kaum muda ini penting, Pak. Kita nanti bisa rancang dengan juga memanfaatkan case-case yang sudah berhasil menghasilkan cuan, Pak. Anak muda itu cuan, Pak. Jadi lebih cepat dari kita. Kalau kita dulu idealisme tok, sekarang cuan. Jadi kata inovasi itu lebih terkenal dari kreatif di seluruh dunia. Tapi kalau kita dalam buku entrepreneur marketing itu, kreativitas itu ide. Bagaimana menimbulkan ide? Ada metodologi 1, 2, 3, 4, 5 keluar ini. Terus dari ide menjadi innovation itu ada caranya lagi kalau kita supaya menang di pasar. Oh, dia harus bersumber dari kita dulu. Kalau kita tidak punya sumbernya, punya ide ke situ gimana? Tidak bisa, Pak. Terus lebih bagus dari kompetitor dan customernya segmen yang mana yang mau dituju. Nah itu kalau sudah dicoba baru betul-betul inovasi. Nah kemudian diajari entrepreneurship waktu itu. Jangan motivator Pak. Kalau motivator keliru Pak. Waduh positif thinking. Mati Pak. Tambah nekat. Bukan entrepreneur sesungguhnya, nekat buka startup. Pikirnya akan dibantu pemerintah. Kalau tidak dibantu marah-marah gitu. Repot Pak. Entrepreneur, the real entrepreneur. Mark Plus ini real entrepreneur 33. Saya guru dulu. Tidak dilahirkan sebagai pengusaha. Tapi saya mendirikan Mark Plus itu pertama. Gemeter Pak. Mark Plus katanya. Nah, marketing plus hilang. Tapi tak buktikan dong sekarang. 300 orang 33 bisa sampai ke mana-mana. Dan konsep saya dunia. Jadi saya sudah 76 dan mulainya lumayan telat 42 Pak. The younger the better Pak. Jadi kalau mulai dilatih entrepreneurship jatuh bangun. Itu luar biasa. Jadi kedua kita bisa pakai case Pak. Kita punya case brand set yang bukunya akan terbit di Indonesia bulan Juni ini 12 kasus case yang kita kumpulkan. Yang genset yang bikin ini mana yang bagus-bagus? Ya ini memang segmen kemah budaya kaum muda ini anak-anak mahasiswa gitu Pak, antara 20 sampai 25 gitu. Jadi kami memang mendorong anak-anak muda untuk kreatif itu. Misalnya saya ambil contoh, ada anak muda dari Sumatera Utara itu memanfaatkan kemenyan Pak. Kemenyan itu sebenarnya kan sudah sejak zaman dulu gitu kan. Tapi sekarang tidak kontekstual dengan kebutuhan hari ini. Nah anak muda ini kita dorong, apa yang kamu pikirkan tentang kemenyan? Dia kemudian membuat itu Pak, pewangi untuk ruangan gitu. Nah ini kita dorong semacam itu. Nah cuman problemnya ini Pak Hermawan, brandingnya ya apa gitu, itu yang belum ketemu ini. Ya branding itu bukan merek Pak. Branding itu bukan merek. PDB Pak, positioning, differentiation, branding. Jadi kalau kita mau membrand kemenyan itu tadi, ya toh jangan sampai lo iki menyan, moro-moro setan sing teko Pak. Iya toh. Kan takutnya kalau bau menyan itu bukan orang yang datang, tapi orang saya. Nah, jadi kita positioningnya mesti benar PDB, Pak. Positioning differentiation branding. Apa ini diferensiasinya dibanding pewangi yang lain? Itu nanti kita posisikan. Jadi marketing itu sederhana, PDB. Dan marketing itu you don't need to be better, you don't need to be the best. You just need to be different, Pak. You don't need to be better dari kompetitor Anda, you don't need to be the best, you just need to be different. Cuma milih diferensiasinya harus hati-hati. Kena ke segmen mana, kemudian lebih bagus apa enggak dari kompetitor yang mungkin timbul sesudah Anda keluar, siapa lagi nih Bu? Jadi lengkap Pak kalau konsepnya gitu. Jadi
Jangan dibiarin entrepreneur itu tanpa konsep marketing. Tidak bisa entrepreneurial marketing. Jadi mesti punya jiwa entrepreneurship, mesti punya strategi marketing. Itu tidak bisa dipisah, Pak. Kalau tidak punya strategi marketing, bener. Ya ngawur siapa? Gaya logo tok, branding logo dipikir. Pokoknya logo ini sing aneh, sing dia seneng logo tengkorak, ini gak payu, Pak. Iya. Atau logo hati, kenapa? Ya saya seneng hati. Atau saya lihat customer saya senengnya kayak gitu. Loh nanti dulu. Customer kamu itu, betul lah itu. Nah kalau customer itu sudah dimasukin orang lain, kamu tidak bisa lawan, pindah segmen lain gitu Pak. Ya ini marketing Pak. Iya memang mendidik untuk membuat diferensiasi dan itu yang menurut saya perlu membaca menurut saya Pak ya. Dan satu di antaranya literatur tulisan Bapak menurut saya bagaimana membangun diferensiasi dan keunikan lah kira-kira kan gitu ya Pak ya. Itu ada teorinya semua Pak. Oh gitu ya Pak ya. Ada teorinya. Bagaimana orang menjadi kreatif, tidak kreatif jadi kreatif bisa Pak. Bisa. Terus dari kreatif menjadi inovatif bagaimana? Bisa. Orang biasa profesional menjadi entrepreneur ada teorinya asal diikuti loh Pak. Diikuti sepenuh hati. Dari manajer jadi leader bisa. Apa yang membedakan manajer? Kamu berani enggak ini? Kalau enggak ya manajer aja. Kalau enggak berani jadi entrepreneur ya profesional aja Pak. Terus kalau enggak bisa creativity ya produktif aja. Melakukan hal yang sama berkali-kali tapi lebih bagus. Kalau enggak bisa innovation ya improvement aja. Bedanya kan improvement itu kan hari ini lebih bagus dari kemarin, besok lebih bagus dari hari ini. Nah kalau innovation kan lompat-lompat Pak. Ya. Sekarang 100, bikin 100 sehari. Besok kalau bisa 150. Kalau improvement itu ya sudahlah. Hari ini satu hari bisa produksi 100, besok 101. Nah, menurut Pak. Jadi ya akhirnya tidak bisa. Mengandalkan Pandawa itu PIPM, yaitu Productivity Improvement. Kalau sekolah-sekolah ini makanya di Dikbud ada MBKM itu penting. Merdeka Belajar. Kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Itu artinya kemerdekaan itu harus diberikan kepada para mahasiswa untuk mengembangkan sial itu tadi, kreativitas Indonesia. Jadi banyak orang yang kreatif saya lihat dibunuh oleh kampusnya karena dosennya wah 8 semester semua. Nah sekarang kan 5 semester dok. Prodi itu kan cuma 5 semester. 3 semesternya harus intensif, harus turun ke desa. Lihat kenyataan Mbak, lihat kenyataan. Kalau tidak lihat kenyataan, tidak bisa memang orang jadi punokawan itu. Balik lagi punokawan. Ya memang program ini juga untuk mendukung Merdeka Belajar, Kampus Merdeka Pak. Kampus Merdeka. Saya dukung Pak MBKM. Lewat kebudayaan tapi juga memang, ini betul-betul iya. Memang. Jadi kebudayaan itu paling menarik untuk dibicarakan. Jadi saya bilang kemana-mana bahwa sekarang kalau mau ngerti menjadi marketing yang jagoan, nah, itu yang dipelajari bukan ilmu marketing itu sendiri, tok. Harus entrepreneur, harus marketing, harus ngerti apa? Antropologi, Pak. Oh gitu ya Pak ya. Budaya yang lama, budaya yang sekarang, dan budaya akan datang. Ya toh, Sapien itu harus menjadi buku wajib, Pak. Oh gitu ya. Iya, Pak. Ya. Sapien itu. Sapien yang Harari itu, yang 3 itu 1, 2, 3 itu wajib. Dia menunjukkan perkembangan manusia itu gini-gini. Kalau kamu tidak begitu-begitu terus kamu akan ditinggal. Karena teknologi akan maju terus. Dan kamu menolak teknologi akhirnya. Atau dilindas teknologi. Tidak bisa dipakai tapi kita naik lagi lebih tinggi. Kalau ada teknologi kita sebagai human yang lebih bagus. Jangan takut pakai robot. Tapi robot datang kita naik lagi. Nah, jadi kita selalu kayak punokawan. Ada robot datang, inovasi lagi. Ada ChatGPT datang, bagaimana? ChatGPT dipakai, tapi sudah ChatGPT ya. Kemudian berdasarkan jawaban ChatGPT, kita punya jawaban versi kita sendiri. Lah nek di plagiat ngono tok ya. Kudu ditutuk di. Nah itu. Ya keren. Jadi ini teknologi kebudayaan. Betul Pak. Disambungkan gitu ya Pak. Jadi market. Jadi market itu tidak gampang Pak. Market itu bergolak terus karena budayanya berubah terus. Kalau peraturan, political legal, tergantung pemerintahan. Pemerintahannya ganti ya wes memang harus belajar. Ekonomi sama. Ekonomi tidak langsung berubah Pak. Oh ini nanti ramalannya prediksi kuartal apa. Tapi antropologi budaya ini paling bahaya. Karena perubahan budaya di tempat kita itu kan tidak kerasa Pak.
Pelan-pelan karena ada sosmed ini berubah semua. Sehingga sekarang menjadi lebih rileks tuh. Orang tua nggak bisa ngomong, kamu ini budaya kita, budaya ke apa? Budaya itu dinamis terus, Pak. Iya ya Pak, berkembang. Bisa kita ngomong yang dulu-dulu. Yang dulu yang bagus kita ambil maknanya ya, bukan ritualnya. Betul ya. Nilai itu. Nah itu yang problemnya kita terjebak kepada ritualnya, tapi nilainya kita lupa gitu ya Pak. Ya ritualnya minum jamu kayak apa, itu kan yang dijual. Jadi tidak boleh. Jadi jamu itu mesti dikemas menjadi yang modern. Baik Pak Hermawan, saya kira terima kasih sekali di tengah-tengah kesibukan Bapak yang luar biasa berkenan untuk ngobrol-ngobrol dengan kami yang akan memberikan bekal kepada adik-adik kita yang ikut Kemah Budaya Kaum Muda dalam konteks untuk mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mudah-mudahan program ini nanti bisa berkembang dengan kehadiran Bapak tadi, dengan isu-isu yang Bapak angkat. Nah, bagaimana Pak? Saya ingin satu closing statement dari Bapak kaitannya dengan anak muda, kebudayaan, inovasi, dan kreativitas dikaitkan dengan branding marketing tadi. Jadi anak muda itu punya budaya sendiri. Beda dengan kita, jangan diharapkan anak muda itu akan mengikuti orang tuanya. Orang tua sekarang tidak bisa. Yang harus diteruskan itu values-nya dari tradisional itu. Supaya dengan bungkus yang modern, maka dia akan menerima. Itu marketing, Pak. Jadi kalau kita mau memasarkan budaya kepada mereka, mereka kan jadi pasarnya ini, Pak. Kita mesti pinter mencari apa sebetulnya anak muda itu. Kalau dikasih values-values yang cara yang lama, enggak mau, Pak. Enggak mau. Jadi harus dibungkus pakai cara yang baru. Nanti dia akan mencari values-nya itu apa sebetulnya, nilai-nilainya itu. Baru dia tahu jamu apa ini isinya dan sebagainya. Jadi pesan saya mudah-mudahan dengan Kemah Budaya ini sebetulnya bagus sekali. Mengambil mereka dari anak-anak muda, di branding sedemikian rupa bahwa perkemahan ini adalah membuat kamu lebih injek bumi gitu loh Pak. Ini tidak diajari lagi dengan akademik yang ada, tapi pelaksananya gimana? Kamu akan ketemu banyak kasus, diajak untuk berpikir apa macam-macam gitu Pak. Jadi kalau Bapak bisa memasarkan begitu, mereka akan senang. Kalau enggak, yang datang keliru Pak. Orang-orang yang bukan leader di anak muda. Mungkin ya banyak yang datang, tapi bukan leadernya Pak yang datang. Leader-leader ini enggak mau buang waktu untuk sesuatu yang menurut dia enggak akan mensupport dia. Baik, terima kasih Pak Hermawan. Saya kira sahabat budaya yang saya cintai, saya kira banyak sekali ilmu yang kita peroleh dari Pak Hermawan Kartajaya tadi. Bagaimana menyambungkan antara potensi kebudayaan kita yang luar biasa banyak, disambungkan dengan entrepreneur marketing, branding, dan lain sebagainya. Nah, saya kira diskusi hari ini adalah bagaimana membranding inovasi teman-teman itu. Jadi ini yang harus dipelajari ini, dan saya kira ilmunya juga banyak. Jadi Merdeka Belajar, Merdeka Budaya, saya kira ruang untuk adik-adik semua untuk belajar tentang kebudayaan, mengkontekstualisasikan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi kebudayaan itu adalah masa lalu, masa kini, dan masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat